Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Adi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Baik anak-anak, saya akan lanjutkan materinya masih mengenai bilangan bulat, khususnya tentang KPK dan FBB. Sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video-video yang akan saya upload berikutnya. Dan jangan lupa di share ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di situ ada kalimat kelipatan, kelipatan persekutuan, dan digabung terakhir kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa itu kelipatan? Untuk diperjelasnya kita lihat saja contohnya langsung. Misalnya kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Ini bertambah 2 terus ya. Jadi kelipatan 2 adalah bertambah 2 terus. Cirinya begitu. Ya, dari 2. Sedangkan kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Bertambah 3 terus ya. Oke, mulai dari 3. Nah, itulah kelipatan. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18. Kenapa? Karena sama-sama dimiliki ya oleh dua bilangan tersebut. Jadi yang sama-sama dimiliki gitu ya. 6, 12, 18, dan masih banyak lagi jika dilanjutkan. Nah, itulah kelipatan persekutuan. Nah, terakhir digabungkan semua kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Nah, ini atau disebut KPK. Nilai dari KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ini. Dan kelipatan persekutuan yang ini dari kelipatan persekutuan yang terkecil ya. Dari 6, 12, 18 ini atau ini, yang terkecil mana? Yang terkecil 6. Berarti KPK-nya 6. Oke, jelas ya? Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Nah, sekarang kita bahas faktor ya. Nanti akhirnya ke faktor persekutuan terbesar. Faktor dulu ya, seperti tadi satu-satu. Misalkan untuk lebih jelasnya, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kenapa? Karena bilangan ini 1, 2, 3, 6, 9, 18 ini habis membagi 18 ya. Artinya kalau 18 dibagi 1 itu tidak bersisa atau tidak koma ya hasilnya. 18 dibagi 2 juga habis, dapat 9. 18 bagi 3 habis, dapat 6, dan seterusnya. Habis dibagi, tidak bersisa ya. Berikutnya, faktor dari 24 itu bilang-bilang ini atau angka ini membagi habis 24, dapat membagi habis 24 ya. 24 dibagi 1 tidak koma, tidak bersisa hasilnya, dan seterusnya. Bagi 2 juga habis, bagi 3, dan seterusnya. Inilah namanya faktor dari 24. Itu faktor ya. Lalu tingkat di atasnya faktor persekutuan. Nah, mirip seperti KPK tadi atau kelipatan persekutuan. Jadi yang sama-sama dimiliki oleh mereka. Kita lihat yang ditandai merah ini sama-sama dimiliki oleh 18 dan 24 ya. Faktornya. Inilah namanya faktor persekutuan. 1, 2, 3, 6 tadi ya. Oke, yang terakhir ini faktor persekutuan terbesar ya. Dari 18 dan 24, lihat faktor persekutuannya kan ini 1, 2, 3, 6. Tapi yang diminta apa? Terbesar. Terbesar ya 6 ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau KPK diminta terkecil gitu ya. Baik.
Jadi apa itu? Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Baik, kita bahas contoh nomor 1. Tentukan KPK dan FPB dari 12, 18, dan 28. Baik, untuk mudahkan ada beberapa cara ya, tapi yang biasa itu cara pohon faktor ya. Kita cari dulu 12 dulu. 12 dibagi bilangan prima ya, terkecil adalah 2. Untuk KPK caranya adalah diambil faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Ya, kebalikan. KPK kan terkecil, ambil pangkat yang terbesar ya. Lihat faktor yang sama 2 2 2 ini sama-sama punya. Ini faktor, ini sama faktornya. Yang terbesar mana? Pangkat 2 ya. Oke, baik. Ini yang diambil. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan. Ini juga ada yang sama, faktor yang sama. Ya, diambil pangkat yang artinya apa? Terbesar ya. Kalau KPK ambil terbesar 3 pangkat 2. Kemudian diambil juga faktor yang beda. Mana yang beda? Yang ini beda sendiri ya. Nah, yang beda diambil juga. Faktor yang beda pun diambil. Diambil faktor yang beda, yaitu 7. Baik, kita kalikan. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Ya, 3 kali 3. Dikali 7. Sama dengan 4 kali 9, 36. 36 kali 7 adalah 252. Inilah KPK-nya. Ya. Lalu untuk FPB ya, diambil faktor yang semuanya memiliki atau semuanya punya. Dan kebalikan dengan KPK, FPB diambil pangkat yang terkecil, kebalikan. Kalau FPB kan terbesar ya, faktor terbesar, justru diambilnya pangkat terkecil. Mana yang semuanya punya faktornya? 2, 2, 2. Yang terkecil mana? 2 ya, yang tidak punya pangkat. 2 itulah 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2 ya, yang kecil 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 atau 2 ya. Ini tidak lagi yang sama, ini tidak semuanya punya 3. 7 juga tidak semua punya, tidak diambil ya. Oke, kita bahas contoh soal nomor 2. Ahmad, Badru, dan Chandra berolahraga di tempat dan jam yang sama. Ahmad berolahraga setiap 2 hari sekali, Badru setiap 3 hari sekali, dan Chandra setiap 4 hari sekali. Jika mereka bertiga memulai olahraga untuk yang pertama kali secara bersamaan, maka setiap berapa hari mereka olahraga bersama untuk yang berikutnya. Yang B, jika mereka bertiga olahraga bersama untuk yang pertama kali pada tanggal 25 Juli 2020, maka mereka akan olahraga bersama lagi untuk yang kedua kalinya pada tanggal berapa? Ahmad, Badru, dan Chandra olahraga masing-masing 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan 4 hari sekali. Dan mereka nih ditanyakan setiap berapa hari mereka olahraga bersama untuk yang berikutnya. Berarti kan itu ada kelipatan ya, kelipatan sehingga mereka bertemu bersama setiap berapa hari gitu ya. Berarti ini menggunakan kelipatan atau kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita lihat. Jadi kita perhatikan KPK-nya. KPK dari 2 tadi, 2 hari si Ahmad, terus 3 hari Badru, dan 4 hari Chandra ya. Ini KPK-nya adalah 12 ya. 12. Berapa? 12 itu bisa kita peroleh langsung dengan cara kita cari bilangan yang habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4. Tapi terkecil ya. Banyak juga yang habis dibagi mereka bertiga tapi besar. KPK adalah yang terkecil. Baik. Jadi jawabannya
setiap 12 hari ya. Setiap 12 hari mereka olahraga bersama. Mereka olahraga bersama. Baik. Yang B, jika mereka bertiga olahraga bersama untuk yang pertama kali tanggal 25 Juli 2020, maka mereka akan olahraga bersama lagi untuk yang kedua kalinya tanggal berapa? Ya, jadi kita tahu tadi pertama tanggal 25 Juli tahun 2020 ya. Oke. Nah, berarti karena kelipatannya 12, lipatan persentase kecil 12, ini mereka akan bersama lagi setelah 12 hari ya. Berarti ditambah 12 hari. Jadi sama dengan 25 ditambah 12 ya, yaitu 37. Tapi kan tidak ada hari 37. Kita lihat, ini kan Juli ya. Juli terakhir tanggal berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli itu terakhir tanggal 31. Jadi ini sama dengan terakhir Juli tanggal 31 ditambah berapa sisanya? 37 dikurang 31 adalah 6. Nah, ini masuk Agustus ya. Jadi tanggal 6 Agustus 2020 ya. Selesai. Oke, kita bahas soal nomor 3-nya. Seseorang ingin membagikan makanan kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Ia akan membagikan 120 kantong permen, 200 batang coklat, dan 80 buah kue. Berapa jumlah anak paling banyak yang dapat dibagi agar mereka mendapat bagian yang sama banyak? Baik, ini soalnya kalau KPK tidak mungkin ya, karena ini akan dibagi-bagi makanannya, tidak mungkin angkanya semakin besar. Kalau KPK kan semakin besar angkanya, kelipatan ya. Ini supaya mendapatkan bagian yang sama berarti makin kecil dan ada yang sama, faktor yang sama, berarti ini FPB ya. Oke, berarti kita cari FPB-nya dari 120, 200, dan 80. Bisa kita gunakan pohon faktor. Selain pohon faktor, kita juga bisa menggunakan cara lain ya yang lebih cepat. Ini angkanya kebetulan istimewa ya, dia tidak terlalu sulit. Baik ya, jadi kita begini aja, lihat angka yang terkecil adalah 80 ya. 80 angka terkecil, berarti di bagian terkecil dulu, semua di bagian terkecil. Coba 120 dibagi 80, harus habis ya. Habis nggak? Kita lihat, dibagi 10 habis, nolnya. 12 dibagi 8 nggak habis ya. Tidak habis, berarti tidak bisa 80 bukan FPB. Nah, terus kita bagi 2. 80 bagi 2 saja. Bagi 2, karena ini habis dibagi 2. Dibagi yang terkecil, yaitu 2. Angka 2. Berarti jadi 40 ya. Oke, kita tes 40. 120 dibagi 40 habis nggak? Ya habis, dapatnya 3 ya. 200 bagi 40 habis. Habis, dapatnya 5. 80 dibagi 40 habis. Habis. Ya, dapatnya 2. Berarti inilah 40 sebagai FPB-nya ya. Jadi FPB-nya sama dengan 40. Ya. Kalau tidak habis lagi, ada yang tidak habis dibagi 2 lagi ya. Nah, gitu, boleh. Atau nggak habis dibagi 2, bagi 3.
gitu. Nah, jadi inilah EPB-nya jawabannya, karena agar mereka mendapatkan bagian yang sama banyak di soal tersebut ya. Jadi paling banyak berapa? 40 anak. Iya, ini jawabannya. Baik, untuk pelatihannya kita bisa kerjakan soal-soal berikut ya. Cari KPK, ada juga soal cerita ya. Itu seperti yang dicontohkan. Nah, ini yang nomor 3. Oke, selamat berlatih. Semoga sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.